cara untuk menambahkan dua account atau dua user di komputer kita. Jadi caranya itu di sini kita klik start. Kemudian kita ke setting. Nah, di bagian setting sini kita klik di sini account. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada tulisan family and other user. Kita klik. Kemudian kita klik yang add account yang di bagian add other user. Kita klik add accountnya. Kemudian kita tunggu di bagian ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan username pada komputer atau PC kita. Ini saya masukkan namanya. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung atur passwordnya. Di sini mungkin saya langsung atur saja untuk passwordnya. Oke, di sini kalau sudah, di sini kita klik next saja. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada user baru di komputer kita. Di sini saya sudah tambahkan user baru. Ini. Kemudian kita lihat di bagian start. Nah, di sini ada usernya kalau kita ingin berpindah user. Selanjutnya yaitu memasangkan password pada PC atau komputer kita. Jadi caranya itu di klik ini start, kemudian kita ke setting. Nah, di bagian setting itu kita ke account, klik account. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada sign in option. Kita klik. Nah, jadi untuk memasangkan password di PC atau komputer kita itu ada beberapa jenis face. Nah, jadi dalam memasangkan password di PC atau komputer kita itu ada beberapa jenis. Itu ada pakai face, kemudian ada fingerprint, kemudian ada menggunakan PIN, kemudian juga ada security key, ada password, and terakhir itu ada picture password. Nah, di sini saya akan pilih jenis yang password. Langsung kita klik yang bagian password. Di sini kita klik add. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita copy passwordnya. Oke, next. Kita klik next. Oke, finish. Oke, sekarang kita tes apakah berhasil untuk menambahkan password. Mungkin kita sleep dulu. Oke, di sini kita coba kasih sleep dulu untuk mengetes apakah password. Nah, oke, sekarang kita klik ya, kita masuk ke. Nah, ternyata berhasil. Di sini sebelum masuk ke komputer atau PC dia meminta password.
kita masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, berhasil. Screensaver pada PC atau komputer. Jadi screensaver itu apabila PC atau komputer itu didiamkan beberapa menit, kemudian akan muncul seperti mungkin tulisan atau bubbles. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan screensaver. Selanjutnya kita akan men-setting cara memasangkan screensavernya. Caranya itu di search, kita klik, kemudian di sini kita cari itu change screensaver, kemudian kita klik. Nah, jadi ini adalah screensaver setting. Di sini kita bisa atur screensavernya, kan di sini masih pilihannya none. Kemudian di sini kita bisa pilih ada 3D text, kemudian ada blank, bubbles, my sci-fi, kemudian ada foto and ribbons. Di sini saya gunakan yang 3D text seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ubah teksnya atau tulisannya, itu kita klik settings. Nah, di sini saya ubah teksnya menjadi Anyong. Nah, kemudian di sini kita bisa juga ganti tipenya, kemudian bisa ganti ubah jenis font. Di sini saya kasih bold. Nah, di sini ada beberapa setting untuk yang 3D text. Jika sudah kita setting, kemudian di sini kita bisa klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah terganti teksnya. Kemudian di sini kita preview dulu. Nah, jadi nanti tampilannya itu akan kayak seperti ini. Oke, jika sudah, mungkin kita bisa sebelum itu di sini ada wait ini kita bisa atur berapa menit laptop atau PC itu tidak disentuh, maka akan muncul screensavernya. Di sini saya akan taruh di sini waktu tunggunya itu 1 menit. Jika sudah, klik apply, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya adalah memasangkan password pada folder atau file. Nah, caranya itu di sini kita buka file dulu atau folder yang akan kita beri password. Nah, ini adalah folder saya yang akan saya berikan password. Kemudian pada folder di sini kita klik kanan, show more option. Kemudian di sini yang WinRAR, di sini kita klik yang add to archive. Nah, jadi format arsipnya itu saya pakai format zip. Selanjutnya kita set password. Kita masukkan passwordnya. Oke, jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, jadi ini file yang sudah diarsip tadi dari folder sebelumnya. Kemudian kita coba buka foldernya. Yang ini kita buka foldernya. Nah, jadi ketika kita mengklik folder yang ingin kita buka itu,
maka dia akan meminta password. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke. Dan berhasil. Baik, selanjutnya adalah cara menampilkan hidden file atau file yang tersembunyi. Jadi caranya kita ke file explore dulu. Nah, jadi di sini tuh ada dua cara untuk menampilkan hidden filenya. Yang pertama di sini yang bagian titik 3 ini kita klik, kemudian pilih yang bagian option, kemudian klik view, kemudian di sini ada hidden files and folders, kemudian kita klik yang show hidden files, kemudian klik apply dan oke. Kita tunggu. Nah, di sini kalau tidak ada muncul berarti tidak ada hidden file atau tidak ada file yang tersembunyi. Kemudian kita kembalikan dulu ke settingan awal. Kemudian ke cara yang kedua. Cara yang kedua untuk menampilkan hidden file atau folder. Di sini ada view, kita klik view. Klik view. Kemudian di situ yang ada di paling bawah itu show. Klik di sini hidden items. Nah, jadi itu cara yang kedua. Terus di sini bisa dilihat tidak ada file yang tersembunyi atau tidak ada hidden file. Kalau ada hidden file atau file yang tersembunyi, maka nanti dia akan muncul di bagian sini. Kemudian itu warna dari folder atau filenya itu sedikit pudar dari file atau folder yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu mengamankan jaringan. Nah, untuk mengamankan jaringan ini salah satunya yang pertama itu ialah menghapus history browser. Jadi cara untuk menghapus history browser itu pertama kita ke browser Chrome karena saya menggunakan Chrome. Kemudian di sini paling ujung ada titik 3, klik titik 3. Kemudian ini ada riwayat. Kemudian kita klik riwayat. Nah, jadi ini adalah history browser kita. Selanjutnya kita akan menghapus history ini. Kita klik hapus data penjelajah. Kemudian di bagian dasar ini pastikan 33 ini itu sudah tercentang. Kemudian di bagian rentang waktu, nah kalau kita pilih yang sejam terakhir, maka histori yang akan terhapus itu sejam terakhir yang setelah kita gunakan. Kemudian di sini ada pilihan 24 jam terakhir, kita gunakan browser, maka historinya yang terhapus itu 24 jam terakhir. Ada juga yang 7 hari terakhir, 4 minggu terakhir, dan semua. Nah, di sini saya akan menghapus seluruh histori saya, semua histori saya. Maka di sini saya klik pilih yang semua. Kemudian di bagian lanjutan, di sini juga pastikan yang 4 ini itu tercentang. Kemudian di bagian rentang waktu juga kita pilih yang semua. Kemudian jika sudah, kita klik
hapus data. Pada bagian ini mungkin akan memakan waktu. Kita klik OK mengerti. Dan di bagian lanjutannya juga kita hapus, klik yang hapus data. Baik, selanjutnya adalah recycle bin. Nah, jadi file atau folder yang mungkin sudah kita hapus tetapi dia tidak terhapus secara permanen, dan folder atau file-file itu akan masuk di recycle bin. Jadi untuk menghapusnya secara permanen, kita klik recycle bin. Nah, jadi ini adalah file-file atau folder yang sudah saya hapus namun belum terhapus secara permanen. Nah, jadi untuk menghapusnya secara permanen itu tinggal kita bersihkan saja recycle bin-nya, yaitu bisa klik empty recycle bin. Oke.